Kita akan menjelajahi dampak sosial dari industri pinjaman online, membahas pro dan kontra yang melibatkan masyarakat, serta menyelidiki perubahan yang terjadi seiring waktu. Mari kita memulai perjalanan kita dengan memahami bagaimana pinjaman online telah meresapi kehidupan sehari-hari. Dengan pertumbuhan industri ini, masyarakat mengalami kemudahan akses ke sumber dana tanpa perlu melewati prosedur yang rumit. Namun, seiring dengan keuntungan tersebut, muncul pula pertanyaan tentang dampak sosialnya. Beberapa orang berpendapat bahwa pinjaman online memberikan solusi finansial yang cepat, sementara yang lain khawatir akan potensi utang berlebihan. Melalui wawancara dengan pengguna pinjaman online, kita akan mendengarkan pengalaman mereka, baik positif maupun negatif. Hal ini akan membantu kita memahami cara penggunaan pinjaman online memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan bagaimana mereka mengelola kewajiban finansial. Saat kita menyelami kehidupan seorang individu yang bergantung pada pinjaman online, kita juga akan melihat bagaimana perubahan dalam pola pengeluaran mereka dapat memengaruhi keberlanjutan keuangan jangka panjang. Pertanyaan etika juga akan kita bahas, termasuk sejauh mana tanggung jawab penyedia pinjaman online terhadap nasabahnya, serta apakah ada perlindungan yang cukup bagi konsumen dari potensi eksploitasi. Sementara kita mendekati pertengahan narasi, kita akan menyoroti inovasi baru dan upaya perusahaan dalam meningkatkan transparansi, keamanan, dan pendidikan keuangan bagi pengguna agar dapat mengambil keputusan yang lebih bijak. Kita akan merangkum pandangan dari berbagai pihak, termasuk ahli ekonomi, perwakilan industri, dan konsumen. Dengan melibatkan berbagai perspektif ini, kita dapat menggambarkan gambaran lengkap dampak sosial industri pinjaman online, serta mengevaluasi apakah perubahan diperlukan. Mengoptimalkan manfaatnya bagi masyarakat. Melalui diskusi panel yang melibatkan ahli ekonomi, regulator, dan perwakilan dari industri pinjaman online, kita akan mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko dan meningkatkan keamanan. Bagaimana regulasi dapat disesuaikan untuk melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi? Kita juga akan menyelidiki dampak sosial secara lebih mendalam, menggali peran pinjaman online dalam membantu UMKM, dan memberikan dukungan finansial bagi mereka yang sulit mengakses layanan perbankan tradisional. Sejauh mana literasi keuangan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman akan risiko dan manfaat pinjaman online? Kami akan berbicara dengan organisasi pendidikan dan advokasi keuangan yang berfokus pada memberdayakan masyarakat dalam membuat keputusan finansial yang cerdas. Sementara itu, kita akan menyelami tren kecerdasan buatan dan teknologi lainnya yang dapat membantu meningkatkan penilaian risiko dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih aman dan efisien. Kita akan mendengarkan kisah sukses dari pengguna pinjaman online yang berhasil mengelola keuangan mereka dengan bijak, menyeimbangkan kebutuhan mendesak dengan kewajiban pembayaran. Kita akan merenung tentang evolusi pinjaman online di masa depan. Apakah ada model bisnis baru yang lebih berkelanjutan dan adil? Bagaimana teknologi akan terus membentuk perubahan di sektor ini? Kita akan merangkum temuan utama dari narasi ini dan mengajukan pertanyaan terbuka kepada pendengar, mendorong refleksi lebih lanjut tentang peran pinjaman online dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Pada sebuah sore di kota metropolitan, ketika matahari hampir meredup di balik gedung pencakar langit, masyarakat tengah sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Di tengah kemacetan lalu lintas dan hiruk-pikuk perkotaan, muncul pertanyaan yang seringkali menarik perhatian banyak orang. Apa dampak sosial dari pinjaman online? Sebagai fenomena yang semakin populer, pinjaman online telah menjadi pilihan bagi banyak orang dalam mengatasi kebutuhan finansial mendesak. Namun, di balik kenyamanan dan aksesibilitasnya, pertanyaan etis muncul. Disinilah poin 13, yakni dampak sosial pinjaman online. Pro dan kontra. Melibatkan kedua sisi koin, pertimbangan pro dan kontra mengungkapkan bahwa sementara pinjaman online memberikan solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan uang, ada juga risiko terkait. Dari sudut pandang positif,
Pinjaman online dapat menjadi penyelamat dalam situasi darurat, memberikan akses keuangan kepada mereka yang sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga tradisional. Namun, di sisi lain, ada konsekuensi negatif yang perlu diperhatikan. Tingginya suku bunga dan biaya terkait dapat membebani peminjam, menciptakan lingkaran setan utang yang sulit diputus. Terlebih lagi, dampak psikologis dari utang yang menumpuk juga perlu dicermati. Pentingnya pembahasan ini memunculkan pertanyaan lebih mendalam tentang bagaimana industri pinjaman online dapat berkembang dengan tetap memperhatikan kesejahteraan konsumen. Perlindungan konsumen dan regulasi yang ketat menjadi esensial untuk menyeimbangkan kebutuhan finansial dan melindungi masyarakat dari potensi risiko yang terkait. Dengan demikian, narasi tentang poin 13 membawa kita ke dalam refleksi mendalam tentang bagaimana pinjaman online, sambil memberikan manfaatnya, juga memerlukan pemikiran kritis dan tanggung jawab kolektif dalam mengelola dampak sosial yang dihasilkannya. Pertanyaan etis seputar dampak sosial pinjaman online memicu sebuah perdebatan yang semakin kompleks di tengah dinamika keuangan masyarakat modern. Dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil, diskusi ini mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Sementara beberapa pihak berpendapat bahwa pinjaman online mendorong inklusi keuangan dan memberikan kesempatan kepada kelompok yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional, yang lain menyoroti bahaya dari praktik pinjaman yang tidak bertanggung jawab. Keterlibatan yang lebih luas dari masyarakat sipil dan advokat konsumen menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan adanya perlindungan yang memadai. Perdebatan ini juga membuka ruang untuk inovasi dan perbaikan dalam industri pinjaman online. Platform yang mengadopsi kebijakan transparansi, suku bunga yang wajar, dan program edukasi keuangan bagi para peminjamnya mungkin menjadi pionir perubahan positif. Selain itu, advokasi untuk regulasi yang lebih ketat dan pemantauan yang cermat atas praktik bisnis pinjaman online juga menjadi fokus utama. Dalam menghadapi kompleksitas dampak sosial pinjaman online, kesadaran akan pentingnya literasi keuangan dan pengambilan keputusan yang bijak semakin meningkat. Masyarakat perlu diberdayakan dengan informasi yang cukup untuk membuat keputusan finansial yang tepat dan memahami implikasi jangka panjang dari setiap langkah yang diambil. Pada titik ini, perlunya pendekatan holistik dalam menghadapi dampak sosial pinjaman online semakin jelas. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan menjembatani kesenjangan antara kebutuhan finansial mendesak dengan risiko potensial yang terkait. Menggali lebih dalam, penting untuk merangkul teknologi dan inovasi untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan efisien. Penerapan kecerdasan buatan dalam menilai risiko peminjam, disertai dengan algoritma yang transparan dan dapat dipahami, dapat menjadi langkah progresif. Ini tidak hanya dapat mengurangi tingkat penolakan pinjaman yang berpotensi membahayakan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Peran pemerintah juga menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung dan melindungi masyarakat, menyusun kebijakan yang bijaksana, memantau industri secara ketat, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika menjadi langkah-langkah yang diperlukan. Keterlibatan regulator dalam membentuk standar keamanan dan kelayakan dalam industri pinjaman online dapat memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Namun, kesadaran konsumen juga harus ditingkatkan. Program edukasi keuangan yang menyeluruh, baik melalui platform pinjaman online maupun melalui kampanye sosial, dapat membantu masyarakat membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Ini mencakup pemahaman tentang bunga, biaya terkait, serta dampak jangka panjang dari setiap pinjaman yang diambil. Pada akhirnya, narasi ini mengarah pada sebuah panggilan untuk perubahan kolektif. Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kita perlu membentuk budaya finansial yang berfokus pada tanggung jawab, transparansi, dan keadilan. Dengan bersama-sama menghadapi tantangan dan menggali potensi solusi, kita dapat membentuk masa depan di mana pinjaman online menjadi alat yang efektif untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.